Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez juara lagi. Marco Bezzecchi mengaku lebih senang diasapi oleh Marc. The blast lead. Akhir pekan di sirkuit Brno, Republik Ceko, kembali menjadi panggung yang sempurna bagi kebangkitan seorang maestro MotoGP, Marc Marquez. Pembalap senior yang kini membela tim Ducati Lenovo itu tampil luar biasa dalam 2 hari penuh tensi tinggi. Setelah sukses menaklukkan sprint race pada hari Sabtu, Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis dengan meraih kemenangan mutlak dalam race utama hari Minggu. Dengan ini, ia mencetak gelar double winner di Brno, memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia musim 2025. Namun, bukan hanya kemenangan Marquez yang menarik perhatian, melainkan juga pernyataan mengejutkan dari Marco Bezzecchi, pembalap muda asal Italia yang finish di posisi kedua. Alih-alih kecewa karena disalip dan ditinggalkan Marc, Bezzecchi justru mengaku senang diasapi oleh Marquez karena momen itu memberinya banyak pelajaran penting dalam dunia balap. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa di balik rivalitas keras di trek, tetap ada respek dan pembelajaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari olahraga ini. Balapan dimulai dalam cuaca cerah namun berangin, dengan temperatur lintasan yang cukup panas, memberikan tantangan ekstra bagi para pembalap dalam mengelola ban dan konsistensi kecepatan. Marquez memulai balapan dari posisi kedua di grid, tepat di belakang Francesco Bagnaia yang meraih pole position. Sementara Marco Bezzecchi start dari posisi keempat namun tampil impresif di awal lomba. Ketika lampu start padam, Bagnaia langsung menyodok ke depan. Marquez, seperti yang sudah ia rencanakan, tidak langsung menyerang. Ia bermain aman, menjaga jarak dan ritme tanpa memaksakan diri terlalu dini. Dalam satu lap pertama, ketiganya berada dalam satu paket ketat, dengan Bezzecchi memimpin, Bagnaia menempel, dan Marquez menguntit di belakang. Namun memasuki lap kedua, Marquez mulai memperlihatkan niatnya untuk mengubah jalannya balapan. Manuver pertama datang saat ia menyalip Bagnaia dengan teknik late braking yang presisi di tikungan cepat. Ia pun naik ke posisi kedua, tapi tidak langsung menyerang Bezzecchi. Ia memilih tetap menguntit, mengamati pola racing line, titik pengereman, dan bagaimana Bezzecchi mengatur motornya di sektor-sektor sempit Brno yang terkenal tricky. Inilah fase penting dalam strategi Marquez. Tidak terburu-buru, menunggu waktu yang tepat, dan menjaga ban tetap dalam kondisi optimal. Di balik helmnya, ia tahu bahwa satu peluang akan muncul, dan ketika itu datang, ia harus siap mengeksekusi. Peluang emas itu akhirnya muncul di lap ke-8. Di sektor Cicane yang dikenal sebagai salah satu titik overtaking favorit di Brno, Marquez memanfaatkan celah kecil ketika Bezzecchi sedikit melebar. Dengan ketenangan luar biasa, Marquez menusuk dari sisi dalam dan mengambil alih posisi terdepan. Bezzecchi mencoba menempel, tapi Marquez sudah terlalu jauh secara ritme dan mental. Sejak momen itu, Marquez melesat tak terkejar. Ia menjaga pace konsisten di kisaran 1 menit 56 detik per lap, sementara Bezzecchi mulai harus menjaga kondisi ban belakangnya. Gap antara mereka perlahan membesar, 1 detik di lap ke-11, menjadi 2 detik di lap ke-15, dan akhirnya 2,4 detik ketika bendera kotak-kotak dikibarkan di garis finish. Marquez mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas motornya. Kemenangan ini adalah pernyataan, sang raja telah kembali. Sementara itu, Marco Bezzecchi, yang tampil sangat kompetitif sepanjang balapan, justru mengeluarkan pernyataan yang tak terduga setelah finish. Dalam sesi wawancara seusai race, ia berkata bahwa dirinya sebenarnya merasa senang bisa berada di belakang Marc Marquez selama beberapa lap. Ia mengaku bahwa itu adalah momen belajar yang sangat berharga. Saat Marc menyalipku, aku tahu tidak akan mudah mengejarnya. Tapi aku memilih tetap menempel semampuku dan mengamati semua pergerakannya. Jujur, aku senang diasapi olehnya karena aku belajar sangat banyak dari belakang. Tentang racing line, pemilihan waktu pengereman, hingga manajemen ban. Itu adalah kelas balap gratis langsung dari profesor, ungkap Bezzecchi dengan senyum lebar. Pernyataan ini langsung menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk komentator dan mantan pembalap yang menilai bahwa Bezzecchi menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menerima kekalahan dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran. Tidak hanya Bezzecchi yang memberikan penghormatan pada performa Marquez, bahkan bos Ducati Corse, Davide Tardozzi, juga angkat bicara memuji kemenangan tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Marquez di Brno adalah kombinasi sempurna antara pengalaman, kecerdasan taktis, dan eksekusi di level tertinggi. Marc menunjukkan bahwa ia berada di level berbeda hari ini. Cara dia membaca jalannya balapan, mengatur posisi, dan mengeksekusi serangan dengan presisi adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat di era modern MotoGP. Kami di Ducati sangat bangga memilikinya sebagai bagian dari keluarga besar Ducati. Dia adalah inspirasi untuk pembalap-pembalap muda,
ujar Tardozzi. Pernyataan ini memperkuat bahwa apa yang dilakukan Marquez hari itu tidak hanya tentang menang, tapi tentang meninggalkan warisan dan teladan bagi generasi selanjutnya. Kemenangan ini juga berdampak besar pada klasemen sementara. Dengan tambahan 25 poin penuh, Marquez kini semakin jauh puncak klasemen sementara dan memperlebar jarak dengan Alex Marquez. Musim 2025 yang semula tampak ketat kini mulai mengarah pada dominasi Marquez. Menariknya, 5 kemenangan terakhir yang ia raih, termasuk double winner di Brno, semuanya ia dapat dengan gaya berbeda-beda. Dari menang dramatis di tikungan terakhir, menguasai penuh dari start hingga finish, hingga kemenangan strategis seperti kali ini. Ini memperlihatkan fleksibilitas dan kematangannya sebagai pembalap papan atas. Namun, di balik performa luar biasa tersebut, Marquez juga tetap menjaga sikap rendah hati. Dalam konferensi pers setelah balapan, ia berkata bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, dan bahwa dirinya hanya bagian kecil dari mesin besar bernama Desmo Sedici Ducati. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bezzecchi dan Bagnaia yang menurutnya telah membuat balapan kali ini menjadi sangat menantang. Aku selalu menikmati persaingan dengan pembalap muda seperti Marco. Mereka cepat, agresif, dan membuatku harus berpikir lebih keras di lintasan. Tapi hari ini, aku merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Aku senang bisa menang, tapi lebih dari itu, aku senang bisa kembali menikmati balapan seperti dulu, ujar Marquez. MotoGP musim ini jelas belum selesai, tapi Brno telah memberikan kita kisah yang lengkap tentang keunggulan, ketekunan, sportivitas, dan pembelajaran. Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati Domenicali terheran, Marc Marquez tukar kegagalan pole jadi sejarah di sprint GP Brno. Sirkuit Brno, Republik Ceko, akhirnya kembali menjadi tuan rumah gelaran MotoGP setelah vakum sejak tahun 2020. Dalam kembalinya sirkuit legendaris ini, dunia balap motor dikejutkan oleh satu momen tak terduga. Marc Marquez, yang sempat tergelincir pada detik-detik terakhir kualifikasi, justru berhasil mengubah kegagalan tersebut menjadi kemenangan bersejarah dalam sprint race. Balapan sprint GP Brno tahun ini menjadi sangat spesial, bukan hanya karena Brno baru kembali ke kalender MotoGP, tetapi juga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, sprint race digelar di lintasan tersebut sejak format itu diperkenalkan pada musim 2022. Di tengah gemuruh atmosfer penuh antusiasme dari penonton yang kembali memenuhi tribun Brno, Marc Marquez menorehkan namanya sebagai pembalap pertama tim pabrikan Ducati Lenovo yang berhasil menjuarai sprint race di sirkuit ini. Hari Sabtu yang penuh dinamika diawali dengan sesi kualifikasi yang menyimpan banyak drama. Marc Marquez tampil meyakinkan sejak awal, menunjukkan performa impresif dengan catatan waktu sektor demi sektor yang mendekati sempurna. Pada hot lap terakhirnya, Marquez mencetak waktu tercepat di sektor 1, 2, dan 3, membuat banyak pengamat memperkirakan bahwa ia akan meraih pole position. Namun, semua prediksi itu buyar di tikungan ke-13. Di bagian trek yang terkena licin dan menurun itu, Marc kehilangan grip ban depan dan motornya tergelincir masuk ke gravel. Ia tak mampu menyelesaikan lap krusial tersebut, dan akhirnya harus puas memulai sprint race dari posisi kedua di grid. Raut kecewa tampak jelas di wajah Marquez saat kembali ke paddock. Dalam wawancara singkat setelah sesi kualifikasi, ia mengakui bahwa ia terlalu agresif dan tidak memperhitungkan betapa licinnya sektor tersebut setelah sempat melihat asap dari insiden rider lain. Ia menambahkan bahwa visibilitas yang terganggu mungkin membuatnya sedikit keluar jalur, dan sisa lintasan tidak cukup untuk menyelamatkan motornya dari crash. Meski begitu, karakter sejati seorang juara ditentukan bukan dari bagaimana ia jatuh, melainkan bagaimana ia bangkit. Kalimat itu terasa nyata di tangan Marc Marquez. Hanya beberapa jam setelah kegagalan di kualifikasi, ia kembali ke lintasan untuk menjalani sprint race. Jalannya balapan di sirkuit Brno berlangsung panas sejak start. Rekan Marc Marquez dari Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sempat memimpin jalannya balapan karena memulai dari pole position. Hanya saja posisi itu langsung berubah setelah disalip Marquez di tikungan ketiga pada lap pertama. Pedro Acosta terus membuntuti dan bahkan sempat memimpin di pertengahan lomba ketika Marquez terlihat mengurangi kecepatan. Di lap terakhir, Marquez kembali menyalip Acosta dan finish pertama, diikuti Acosta dan Enea Bastianini. Sementara Bagnaia harus puas di posisi ke-6. Kemenangan itu bukan sekadar menambah poin klasemen, tetapi juga menciptakan catatan sejarah. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang membawa tim pabrikan Ducati Lenovo menjuarai sprint race di Brno. Lebih dari itu, ia menjadi pembalap pertama yang memenangkan sprint di Brno sejak format tersebut diperkenalkan 3 musim lalu.
Fakta bahwa Brno baru kembali ke kalender MotoGP setelah 5 tahun vakum membuat momen ini semakin bersejarah dan bermakna. Para pendukung Ducati bersorak, dan seluruh tim Ducati Lenovo terlihat emosional di garasi setelah bendera kotak-kotak dikibarkan. Reaksi penuh kekaguman datang dari bos besar Ducati, Claudio Domenicali. Dalam wawancara pasca balapan, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas performa Marquez. Ia menyebut bahwa Mark telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari crash di kualifikasi hingga memenangi balapan sprint dengan dominasi penuh, dalam waktu kurang dari 24 jam, menunjukkan betapa istimewanya karakter dan kemampuan pembalap asal Cervera itu. Domenicali bahkan mengatakan bahwa inilah saat di mana semua keraguan publik terhadap keputusan Ducati merekrut Mark sudah terjawab sepenuhnya. Mark adalah fenomena. Ia mengganti crash di tikungan 13 dengan performa luar biasa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ini bukan sekadar kemenangan sprint, ini adalah momen bersejarah bagi Ducati dan MotoGP, ungkap Domenicali. Kemenangan ini juga berdampak besar bagi klasemen kejuaraan. Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen, menjauh dari kejaran Alex Marquez dan Bagnaia. Statistik juga mencatat bahwa ini adalah kemenangan sprint ke-11-nya musim ini, melanjutkan tren positif sejak GP Thailand hingga Sachsenring. Dengan kemenangan ini, Marquez tak hanya unggul secara poin, tetapi juga secara psikologis. Di usia 32 tahun, banyak yang meragukan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, apalagi setelah mengalami berbagai cedera parah dalam 3 musim terakhir bersama Honda. Namun, fakta bahwa ia kini memimpin klasemen dan mencetak sejarah demi sejarah bersama tim baru adalah bukti bahwa Marquez belum habis. Justru mungkin, ia baru saja memasuki fase terbaiknya. Atmosfer di garasi Ducati sangat emosional setelah balapan. Kru teknik, mekanik, bahkan kepala tim gigi dalinya tampak berpelukan sambil tersenyum bangga. Mark sendiri, dalam wawancaranya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sepanjang malam untuk memperbaiki motor setelah crash. Ia mengatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja tim, dan bahwa tanpa dedikasi para mekanik, ia takkan bisa tampil maksimal. Ia juga menyatakan bahwa kegagalan Paul justru menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan tampil lebih kuat. Dengan nada percaya diri namun tenang, ia menutup wawancara dengan satu kalimat yang mencerminkan mental juara. Saya mungkin jatuh, tapi saya tidak pernah menyerah. Brno, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknikal dan menuntut di kalender MotoGP, kembali mendapat tempat di hati penggemar balap. Sirkuit ini telah menjadi saksi banyak momen bersejarah, dan kini, Marc Marquez menambahkan babak baru dalam sejarah itu. Marc Marquez sapu bersih podium tertinggi di Sachsenring, kembali cetak hat-trick win. Bagnaia dikabarkan akan dipertimbangkan lagi kontraknya. Marc Marquez kembali menunjukkan kedikdayaan absolutnya di Sachsenring, Jerman. Bersama Ducati Lenovo, ia tampil dominan sepanjang akhir pekan MotoGP 2025 dengan menyapu bersih semua sesi, dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, warm-up, hingga race utama. Sejak hari Jumat, Marquez langsung memimpin di FP1 dan nyaris tak tersentuh di kualifikasi, menunjukkan bahwa Sachsenring, yang didominasi tikungan kiri, kembali menjadi rumah kekuatannya. Karakteristik sirkuit yang unik ini memang sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Pada hari Sabtu, Marquez kembali membuktikan keunggulannya di sprint race. Start dari posisi pole dan sempat melebar ke posisi 5 dan menghadapi lintasan basah. Ia tampil tenang dan taktis. Di lap terakhir, ia menyalip Marco Bezzecchi dan merebut kemenangan sprint ke-10 musim ini. Sesi warm-up minggu pagi pun dikuasainya dengan catatan waktu terbaik, menegaskan bahwa ia berada dalam performa maksimal menjelang balapan utama. Puncaknya terjadi di race hari Minggu, di mana Marquez tampil luar biasa dan kembali menaklukkan Sachsenring. Kemenangan di Sachsenring ini melengkapi hat-trick kemenangan beruntun Marquez musim ini, setelah sebelumnya ia juga menjuarai MotoGP di Mugello dan Assen. Momentum 3 pekan luar biasa ini membuat Marquez berada dalam performa terbaik sejak comeback-nya bersama Ducati. Dengan kemenangan ini, Marquez memperpanjang rekor kemenangannya di Sachsenring menjadi 11 kali, dan naik ke puncak klasemen dengan total 344 poin, unggul jauh dari para rival termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Kombinasi antara pengalaman, strategi ban, gaya balap agresif, dan motor Ducati yang sangat kompetitif menjadikan Marquez hampir tak tersentuh. Di Sachsenring, seperti di Mugello dan Assen, tak ada yang bisa menyainginya. 3 kemenangan beruntun, pole position sempurna, dan sapu bersih akhir pekan membuat Marquez kini benar-benar kembali sebagai ancaman utama di MotoGP 2025. Dominasi mutlak ini menjadi sinyal tegas.
Sang juara dunia 6 kali sedang berburu gelar ke-9, dan lawan-lawannya harus siap menghadapi versi terbaik dari Marc Marquez. Namun di balik euforia kemenangan Marquez, awan kelabu menyelimuti rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali gagal tampil kompetitif. Hanya mampu finish di posisi 3 setelah sepanjang balapan bergulat dengan masalah traksi belakang dan kehilangan ritme sejak lap-lap awal. Ini adalah kesekian kalinya Bagnaia hanya naik podium 3. Sebuah penurunan performa yang sangat mencolok dibandingkan dominasi yang pernah ia tunjukkan musim-musim sebelumnya. Bahkan sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Pecco tampak kebingungan. Motor terlihat tidak stabil saat melewati sektor cepat, dan ia tampak kesulitan untuk mempertahankan kecepatan masuk tikungan yang biasanya menjadi kekuatannya. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco mengakui bahwa ia kehilangan feeling terhadap motornya dan belum menemukan solusi teknis yang tepat meski tim telah mencoba berbagai pendekatan setup. Ketidakmampuan Bagnaia bersaing di level teratas tak hanya mengundang tanya dari penggemar, tetapi juga menyalakan alarm di internal Ducati. Media Jerman terkemuka, dalam laporan eksklusifnya menyebut bahwa sumber mereka yang merupakan salah satu anggota kru teknis di padek Ducati, memberikan informasi sensitif bahwa telah terjadi pembicaraan internal mengenai evaluasi performa Bagnaia secara menyeluruh. Dalam artikel bertajuk, Krisis Identitas Pecco Bagnaia, media tersebut menulis bahwa sumber anonim itu mengonfirmasi adanya ketegangan di dalam tim, khususnya setelah 2 seri terakhir di mana Marquez terus menanjak, sementara Bagnaia justru terpuruk. Ada perasaan tak seimbang di dalam garasi. Marc datang dengan energi baru, data balapnya selalu memberikan arah jelas. Pecco justru kebalikannya. Tim kesulitan membaca arah yang dia inginkan, dan itu menjadi beban besar, ungkap sumber tersebut kepada jurnalis. Lebih jauh, media tersebut bahkan mengungkapkan bahwa jika performa Bagnaia tidak membaik dalam 2 atau 3 seri mendatang, manajemen Ducati akan mempertimbangkan untuk meninjau kembali kontraknya yang saat ini masih berlaku hingga akhir musim 2026. Kabar ini tentu saja menjadi pukulan berat, bukan hanya bagi Bagnaia sendiri, tetapi juga bagi publik Italia yang melihatnya sebagai simbol kejayaan Ducati era modern. Pecco telah membawa Ducati meraih 2 gelar dunia berturut-turut dan menjadi figur utama dalam proyek jangka panjang Bologna. Namun di MotoGP, tak ada ruang untuk stagnasi. Pabrikan sekelas Ducati yang saat ini menjadi tim terdepan dengan motor terbaik dan dukungan finansial serta teknis dari sponsor besar seperti Lenovo dan Shell, tentu tak bisa mentoleransi keterpurukan pembalap utama terlalu lama. Ketika Marquez membuktikan dirinya mampu langsung kompetitif bahkan menang dalam waktu singkat, tekanan pada Bagnaia meningkat secara eksponensial. Sumber internal juga menyebut bahwa Ducati sempat berharap akan terjadi sinergi antara 2 pembalap top mereka. Namun kenyataannya justru menciptakan semacam kompetisi internal yang belum tentu sehat bagi kestabilan tim. Beberapa engineer dikabarkan lebih tertarik bekerja pada sisi garasi Marquez, mengingat data yang dihasilkan lebih konsisten dan mudah dianalisis. Di sisi lain, kru Bagnaia merasa dalam tekanan terus-menerus untuk mencari solusi dari motor yang seharusnya mereka sudah kuasai selama 3 musim penuh. Kami butuh keajaiban, kata salah satu mekanik Ducati kepada wartawan, dengan nada suara yang mencerminkan kelelahan. Dampak dari ketidakseimbangan ini, bahkan bisa merusak arah proyek jangka panjang Ducati, yang selama ini dikenal sebagai proyek teknis paling ambisius di MotoGP modern. Kini, publik menantikan bagaimana reaksi Ducati dalam menyikapi situasi genting ini. Dengan kehadiran Marquez yang langsung membungkam semua keraguan dan menjelma menjadi pemimpin alami di lintasan, Ducati seolah dihadapkan pada keputusan sulit. Mempertahankan loyalitas terhadap Bagnaia sebagai simbol proyek, atau mulai menyiapkan rencana suksesi lebih awal demi menjaga supremasi kompetitif mereka. Beberapa nama bahkan mulai disebut-sebut di bursa pembalap jika Ducati memutuskan untuk menggoyang line-up mereka, termasuk adik Marquez, Alex Marquez, yang tampil impresif di Gresini, serta Jorge Martin yang meski telah menandatangani kontrak dengan Aprilia untuk 2026, masih menyimpan ambisi besar untuk kembali ke motor pabrikan Ducati. Sementara itu, Marquez tetap merendah dalam komentarnya. Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dengan baik. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kami bisa membawa Ducati tetap di puncak, ujarnya saat ditanya tentang dinamika internal tim. Namun bahasa tubuhnya dan sikap percaya dirinya yang meningkat menunjukkan bahwa ia kini benar-benar merasa nyaman sebagai pemimpin proyek Ducati. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan menggeser seluruh strategi jangka panjangnya ke orbit Marquez, sebuah skenario yang mungkin tidak terpikirkan oleh siapapun 1 tahun lalu. Para petinggi Ducati tegang. Marc Marquez juara dramatis di sprint race Sachsenring di kondisi lintasan basah, King of Sachsenring comeback. Sachsenring 2025
Akhir pekan yang seharusnya menjadi rutinitas balap tahunan MotoGP, mendadak berubah menjadi panggung penuh ketegangan dan drama emosional bagi tim pabrikan Ducati. Hujan deras yang mengguyur lintasan Jerman tak hanya memaksa para pembalap untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim, tapi juga menguji mental dan keberanian para petinggi tim, terutama mereka yang berada di belakang kesuksesan besar Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai pusat badai, Marc Marquez, sang legenda yang kini membela Ducati Lenovo Team. Sejak pengumuman bergabungnya Marc Marquez ke Ducati pada akhir musim lalu, banyak suara sumbang yang mempertanyakan keputusan besar ini. Apakah menggabungkan karakter keras kepala seorang Marquez dengan struktur disiplin Ducati adalah langkah bijak? Bagaimana jika chemistry yang selama ini dibangun dengan pebalap seperti Bagnaia terganggu? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika semua taruhan itu gagal? Namun, yang terjadi di Sachsenring bukanlah kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah pembuktian besar yang datang bersama tekanan yang luar biasa. Sejak sesi latihan bebas hingga sesi kualifikasi, cuaca di Sachsenring menunjukkan wataknya yang tak terduga. Hujan deras membuat kondisi lintasan tak menentu, dan itu artinya keputusan strategis tim akan menjadi penentu utama, bukan sekadar kecepatan motor. Petinggi Ducati, termasuk General Manager Gigi Dalinya dan manajer tim Davide Tardozzi, disebut berada dalam tekanan mental sepanjang akhir pekan. Memiliki pembalap seperti Marquez di satu sisi adalah berkah, namun di sisi lain, keberaniannya kadang terlalu dekat dengan bahaya. Di lintasan basah, mereka tahu bahwa Marquez akan menyerang. Itu identitasnya. Ia tidak menunggu, ia tidak bertahan, ia menyerbu. Dan dalam kondisi hujan, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri balapan, atau lebih buruk lagi. Bahkan sebelum sprint race dimulai, suasana di garasi Ducati sudah menggambarkan ketegangan luar biasa. Monitor dipelototi dengan cemas, kepala-kepala tertunduk dalam diskusi intens. Dan tidak sedikit suara di paddock yang menyatakan bahwa jika Marquez memaksakan gaya balap agresifnya di kondisi seperti ini, maka hasilnya bisa sangat ekstrim, entah kemenangan luar biasa atau bencana total. Namun yang terjadi justru di luar ekspektasi terliar sekalipun. Dalam tekanan, Marquez menjelma menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan hanya cepat, tapi menakutkan. Ia tidak sekadar melaju, ia mendominasi. Tidak ada yang bisa menyamai ketenangannya di atas motor. Bahkan di tengah guyuran hujan dan lintasan setengah kering yang membuat banyak pembalap lain tampak seperti amatir. Ia mengendalikan motor seolah-olah menjadi perpanjangan tubuhnya, dan itulah yang membuat seluruh kubu Ducati, yang sebelumnya diliputi kecemasan, akhirnya harus mengakui. Inilah alasan mereka memboyong Marquez. Ketegangan yang menguasai para petinggi Ducati bukanlah tanpa alasan. Sebab mereka tahu betul sejarah Sachsenring dalam hidup Marquez. Sirkuit ini adalah milik Marquez. Dalam arti harfiah dan emosional. Ia telah memenangkan begitu banyak balapan di sini, mencatat rekor luar biasa selama lebih dari 1 dekade. Di masa kejayaannya bersama Honda, Sachsenring adalah benteng tak tergoyahkan miliknya. Namun, itu semua terjadi sebelum cedera besar, sebelum kehilangan kepercayaan diri, sebelum ia harus membangun kembali segalanya dari nol. Kini, mengenakan baju merah dan menunggangi Desmosedici GP25, Marquez datang ke Sachsenring bukan sebagai pemuncak klasemen atau unggulan utama, melainkan sebagai ancaman yang kembali bangkit. Dan kebangkitannya bukan sekadar kabar baik bagi fans MotoGP, melainkan juga mimpi buruk bagi pesaing. Sebab jika Marc Marquez kembali menemukan dirinya, terutama di Sachsenring, maka semua kalkulasi juara dunia akan berubah total. Usai balapan, ekspresi para petinggi Ducati berubah total. Ketegangan berganti jadi rasa lega yang luar biasa. Bahkan campur aduk dengan sedikit ketakutan. Jika ini baru awal, apa yang akan dilakukan Marquez berikutnya? General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, mengatakan kepada media, "Kami datang dengan harapan, tapi juga ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Marc dalam situasi seperti ini. Tapi sekarang kami sadar, kami tidak punya pilihan selain mempercayainya," ungkap Dalinya dengan tegang. Mereka yang dulu mempertanyakan keputusan Ducati mengontrak Marquez kini justru terdiam. Ketika ia berdiri di Parc Ferme, basah kuyup namun tersenyum lebar. Semua kritik seolah tak punya tempat. Seorang pembalap tidak bisa dibentuk dari strategi saja. Ia harus dilahirkan dengan naluri. Dan di Sachsenring, naluri itu menjadi pembeda antara pembalap biasa dan legenda. Marquez tidak hanya menang. Ia menunjukkan bahwa ia masih monster yang sama, hanya dalam warna yang berbeda. Bagi Ducati, momen ini lebih besar dari sekadar kemenangan sprint. Ini adalah validasi dari taruhan besar yang telah mereka ambil. Selama bertahun-tahun,
Ducati dikenal sebagai tim yang penuh data, logika, dan pendekatan sistematis. Marquez, di sisi lain, adalah personifikasi dari naluri, improvisasi, dan nyali besar. Dua dunia ini bertabrakan, dan di Sachsenring, mereka menyatu. Inilah perpaduan teknik dan kegilaan. Dan hasilnya, sangat mengerikan untuk lawan-lawannya. Satu hal yang kini jelas, Sachsenring tetaplah tanah kekuasaan Marc Marquez. Sirkuit ini, dengan semua tikungan ke kiri yang ia cintai, dengan kontur sempit dan teknis yang menguji presisi, masih tunduk padanya. Dan kembalinya dominasi ini di bawah bendera Ducati, membuat seluruh padek terhenyak. Ini bukan sekadar comeback. Ini adalah deklarasi bahwa sang raja belum meninggalkan tahtanya. Ia hanya mengganti mahkota. Kedepan, tekanan tentu belum usai. Race utama masih menanti, dan paruh musim masih panjang. Tapi kini Ducati telah belajar satu pelajaran penting. Ketika hujan turun, ketika sirkuit menjadi arena pertarungan mental dan insting, ketika semua pembalap ragu, Marc Marquez justru menemukan jalannya. Dan di saat seperti itu, tak ada petinggi Ducati yang bisa berbuat banyak selain duduk tegang di pit wall, dan menyaksikan keajaiban terjadi. Losing time, I'm fading fast.